Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fieristianti. Saya mahasiswi dari Politeknik TDC Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial basic Docker menggunakan Command-Prompt. Docker adalah aplikasi open source untuk menyatukan file-file yang dibutuhkan sebuah software sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi lengkap dan berfungsi. Dan langsung saja kita mendownload aplikasi Dockernya di http://docker.com. Di sini Docker ada 3 versi, ada yang untuk Mac, untuk Windows, dan untuk Linux. Berhubung di sini saya menggunakan Windows, saya sudah mendownload desktop for Windows. Setelah download, kita double klik dan si desktop Docker akan menginstal. Instalasi Docker selesai, Docker akan memunculkan jendela seperti ini, yaitu WSL2 installation incomplete. Karena di sini harus mendownload dulu kernelnya. Maksud kernel di sini adalah untuk mendownload Linux, kernel Linux dijalankan di dalam Windows. Cara mengaktifkan WSL-nya, kita buka http Windows Central. Dan di sini ada cara-cara menginstal Windows untuk Linux menggunakan pengaturan. Pertama kita buka pengaturan, lalu klik aplikasi, lalu klik program atau fitur yang di kotak merah ini. Setelah itu hidupkan atau matikan fitur Windows. Dan ini yang di sebelah kiri. Lalu akan muncul tampilan System for Linux. Kita centang lalu klik OK. Lalu buat ulang sekarang, yaitu di restart. Dan untuk ngecek Windows System dan selanjutnya kita ke Ubuntu Command Line. CLI sendiri adalah antaran buka yang tidak menyediakan grafik base berupa gambar-gambar, jendela-jendela, ataupun animasi yang dapat memanjakan pengguna, melainkan hanya berupa teks yang harus diketikkan oleh pengguna. Jadi, jika pengguna ingin melakukan operasi dalam sistem operasi tersebut, misalnya melakukan copy, rename, cut, delete, dan sebagainya, maka pengguna harus membuat perintah
berupa teks dengan cara manual dan bukan dengan klik-klik seperti pada interface GUI Graphic User Interface. Pada Ubuntu, versi desktop sudah menggunakan antarmuka, namun juga disediakan sebuah aplikasi yang tertarik pada pengguna yang ingin menggunakan tampilan interface CLI, baik hanya untuk belajar atau memang keahliannya menggunakan CLI, karena memang cukup banyak hal yang bisa dilakukan dengan antar CLI ini yang tidak bisa dilakukan pada interface GUI. Terlebih pada Ubuntu versi server yang semuanya harus dilakukan dengan mode teks, walaupun sebenarnya mode grafiknya bisa diinstal. Dan selanjutnya kita ke Docker Image. Docker Image adalah file berisi informasi dan petunjuk untuk membangun kontainer image, juga berfungsi untuk menggunakan dan mengirimkan informasi. Membuat akun Docker Hub. Pertama, kita sign up, isi di ID, email, pas, lalu klik sign up. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik free. Setelah itu ketika sudah create akun akan muncul seperti ini. Lalu kita login dengan CMD. Cara ketikan login, lalu masukkan username dan passnya, lalu enter. Dan ini tampilannya. Setelah itu kita download Docker Image, buka Docker Hub, lalu search Nginx. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu download Docker lewat CMD dengan cara ketikkan docker pull Nginx. Akan muncul seperti ini. Bisa juga dengan kode docker pull Nginx 1.20.0 alpin. Ini kodenya. Untuk melihat image yang ada di lokal komputer, kita ketikkan docker image ls. Setelah itu tag Nginx ke akun. Ketika docker image tag Nginx piades Nginx, lalu ketikkan docker image ls untuk melihat image yang ada di komputer. Ini tampilannya. Menghapus image Nginx dengan cara docker image push piades /nginx _2 latest. Ini tampilannya. Dan selanjutnya kita ke volume Docker dan data resisten. 1. Volume Docker disimpan sebagian dari sistem file host yang dibuat dan dikelola oleh Docker. Di Linux berada di var /lib/docker/volumes. Ketika Anda membuat volume ini akan disimpan dalam direktori di Docker host. Ketika Anda melakukan mount volume ke kontainer, direktori tersebut yang di mount di kontainer sama halnya dengan by mount, hanya saja volumes di manage oleh Docker dan terisolasi. Volumes dapat di mount ke beberapa kontainer secara bersamaan. Ketika tidak ada yang menggunakan, volumes masih tetap ada dan tidak akan terhapus. Untuk membuat volume Anda bisa menggunakan perintah docker volume create nama volume. Contoh pengguna docker run dv nama volume /2/sry/f-nginx. Dan untuk melihat semua volume yang ada bisa menggunakan perintah di bawah, yaitu docker volume ls. Lalu volume sangat cocok jika kita memiliki kebutuhan untuk sharing data pada beberapa kontainer, atau ketika Anda ingin menyimpan data kontainer pada remote host atau provider komputasi awan daripada menyimpannya di lokal. Dan juga ketika Anda membutuhkan cadangan atau melakukan migrasi data ke Docker host lain, Anda hanya perlu membuat cadangan volumes yang berada di direktori file /lib/docker/volumes /nama volume. Dan selanjutnya kita ke Docker Compose.
contoh docker compose.yml file, tampilannya seperti ini. Docker compose nginx. Gunakan docker CLI untuk menjalankan nginx dengan ketikan sintaks docker containeran d9 nginx p port 8080v. Docker compose YAML file dengan nama docker compose nginx.yml. Tampilannya seperti ini. Untuk run docker compose, ketikkan docker compose docker compose nginx.yml up. Tampilannya seperti ini. Untuk stop bisa ctrl+c. Run dan stop di background. Run yaitu docker compose docker compose nginx.yml update. Tampilannya seperti ini. Lalu untuk stopnya docker compose docker compose nginx.yml down v. Tampilannya seperti ini. Untuk melihat docker container yang running, ketikan docker ps compose mysql. Ketikan docker CLI untuk menjalankan mysql, yaitu docker containeran d9 mysql dbe. Lalu docker compose YAML file dengan nama docker compose mysql.yml. Tampilannya seperti ini. Untuk merun dan stop, untuk run docker compose docker compose mysql.yml up. Tampilannya seperti ini. Dan untuk menstopnya ketikan ctrl+c. Untuk run dan stop di background, ketikan docker compose docker compose mysql yml update. Tampilannya seperti ini. Dan untuk menstopnya docker compose docker compose mysql.yml down f. Tampilannya seperti ini. Dan untuk docker compose nginx dan mysql, ketikan docker containeran d9 nginx p port 8080v. Untuk menjalankan docker CLI mysql, ketikan docker containeran d9 mysql dbe. Docker compose YAML file dengan nama docker compose.yml. Untuk run dan stop di background, run docker compose update. Tampilannya seperti ini. Dan untuk stop docker compose down v. Tampilannya seperti ini. Dan terakhir, untuk melihat docker container yang running, ketikan docker ps. Dan selanjutnya kita ke setting up VMware dan domain. Membuat folder khusus untuk aplikasi catatan. Server menggunakan OS Ubuntu 2.04 LTS. Untuk melihat posisi kita berada di folder mana, jalankan komen ini di pwd root 123 docker apps /2 pwd/. Selanjutnya buka folder mkdir usr local apps, masuk ke folder. Lalu ke cd usr local apps, cek posisi folder pwd. Ini tampilannya. Lalu setup mysql dan phpMyAdmin. Untuk men-setup mysql dan phpMyAdmin, kita akan menggunakan docker compose. Buka folder untuk menyimpan docker volume mysql database usr local apps mysql db. Jalankan komen di bawah ini. Ini tampilannya. Jalankan docker compose update pada browser. Buka http machine fm ip 8000. Dan ini tampilannya. Lalu masukkan username dan passwordnya sesuai dengan settingan di docker compose.yml. Setting up web berbasis WordPress. Sebelum melakukan setting up WordPress menggunakan docker compose, perlu melakukan beberapa hal dua ini. Jalankan stop docker compose ctrl+c atau docker compose down v. Hapus folder usr local apps mysql db rm rf usr local apps mysql db. Buat folder baru usr local apps mysql db mkdir usr local apps mysql db. Selanjutnya buka folder untuk menyimpan
Docker volume WordPress USR local apps WordPress app. Jalankan komen mkdir WordPress app. Dan ini adalah tampilannya. Ubah file USR local apps docker compose.yml menjadi seperti ini. Lalu jalankan docker compose update. Buka PHP admin dengan membuat HTTP machine FVM IP 8000 pada browser. Masukkan user root dan password root yang sesuai database WordPress app sudah dibuat. Buka WordPress app dengan membuka HTTP machine VM IP 8080 pada browser, maka tampilannya akan seperti ini. Aplikasi WordPress sudah berhasil terinstall. Lalu instalasi WordPress pada browser, buka HTTP machine VM IP 8080, kemudian pilih bahasa dan klik continue. Tampilannya seperti ini. Isi data-data yang diperlukan, informasi username dan password, jangan sampai lupa. Email isi dengan email yang benar, kemudian klik install WordPress. Menghubungkan IP VM server dengan domain. Masukkan ke dashboard, naik terus kemudian klik tab domain, klik tombol kelola domain, akan muncul halaman kelola domain, kemudian klik tab DNS management, klik tombol add record. Selanjutnya ke install Nginx, login ke server sebagai root menggunakan SSH, update Ubuntu application pkg update, install Nginx, jalankan komen di bawah ini apt install Nginx, kemudian tekan tombol Y. Silakan buka IP VM Anda di HTTP machine VM IP. Jika instalasinya benar, maka akan muncul halaman Nginx. Untuk menghubungkan dengan domain atau subdomain, kita harus mengcustom duplikat Nginx file. Silakan jalankan komen di bawah ini untuk menghapus default Nginx file rf etc Nginx sites enable default. Kemudian kita buat file baru dengan nama etc Nginx sites enable WordPress mydomain.com. Jalankan komen di bawah ini dan isi filenya menjadi seperti di bawah ini: nano etc Nginx sites enable WordPress mydomain.com. Dan ini tampilannya. Untuk memastikan settingan file Nginx yang kita buat benar, maka perlu menjalankan komen di bawah ini. Jika benar, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini, Nginx tag. Silakan buka IP VM Anda, HTTP machine VM IP atau HTTP WordPress mydomain.com. Jika settingannya benar, maka hasilnya akan menjadi seperti di bawah ini. Dan selanjutnya kita ke multi domain setting. Login Kilat Hosting 2.0, tampilannya seperti ini. Lalu ketika berhasil login ke Kilat Hosting 2.0, pilih menu website dan domain, lalu pilih sub menu hosting dan DNS, dan pilih DNS setting. Setelah pilih DNS setting, pilih add record untuk menambahkan DNS record baru seperti ini. Install Nginx, login ke server sebagai root menggunakan SSH, update Ubuntu application packages apt update. Selanjutnya install Nginx, jalankan komen di bawah ini apt install Nginx, kemudian tekan tombol Y. Tampilannya seperti ini. Install. Silakan buka IP VM Anda di HTTP machine VM IP. Jika instalasinya sudah benar, akan muncul tampilan halaman Nginx seperti ini. Untuk menghubungkan dengan domain atau subdomain, kita harus mengcustom duplikat Nginx file. Silakan jalankan komen di bawah ini untuk menghapus default Nginx file dengan ketikan rm rf etc Nginx sites enable default.
Kemudian kita buka file baru dengan nama etc nginx enable wordpress mydomain.com. Jangan komen di bawah ini dan isi file menjadi seperti di bawah ini. Untuk memastikan settingan file nginx yang kita buat benar, maka perlu menjalankan komen di bawah ini. Jika benar, maka hasilnya seperti di bawah ini. Nginx setiap melakukan perubahan pada file nginx configuration, kita harus merestart nginx-nya dengan menjalankan komen di bawah ini. Silakan buka IP VM Anda di mesin VM IP atau http://wordpress.mydomain.com. Jika settingannya benar, akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini adalah link yang sudah dideploy, http://ic.s. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.